Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الآية صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم أما بعد. Alhamdulillah, malam ini adalah kita masuk di dalam bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita masuk di dalam bulan yang sangat penuh dengan keberkahan. Mari niatkan hati kita untuk menyambut bulan daripada bulan kekasih kita, bulannya imam kita, pemimpin kita, idola kita, yaitu Sayyidil Wujud wa Habibil Mahbub Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bertambah setiap saat, istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga kita mendapatkan syafaatul usmahnya, pertolongannya di dunia, di dalam kubur sampai yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Biqaulina shalawatun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertemuan malam hari ini spesial di dalam desa saya, tempatnya di desa Mojosari, Banaran, Delanggu, Klaten. Terdapat salah satu tokoh, salah satu makam keramat, salah satu daripada zuriyah kerajaan Mataram Solo. Makam tersebut, di samping saya ini banyak orang yang tidak tahu bahwasannya beliau adalah salah satu keturunan daripada ratu di kerajaan Mataram Solo, yang bernama, kalau orang-orang mengatakan dari cerita-cerita nenek moyang, dari cerita simbah-simbah saya, dari cerita masyarakat, dari cerita juru kunci yang ada, bahwasannya beliau bernama Raden Ayu Nyi Loro Welas. Beliau masih terah daripada kerajaan Mataram Solo. Banyak yang nggak tahu bahwasannya di sini terdapat makam yang sangat keramat. Beliau masih ada terah garis keturunan daripada Pakubuwono. Maka dari itu, simak cerita saya. Saya akan mengulas sedikit tentang cerita sejarahnya dari Simbah Nyai Loro Welas, sebutan orang-orang sini kalau memanggil beliau. Ada salah satu cerita versi yang pernah saya dengarkan dari orang tua saya, dari guru saya, dari sesepuh masyarakat desa sini, bahwasanya Raden Ayu Nyi Loro Welas ini, kalau tidak salah, pada saat perjalanan silaturahim ke Keraton Mataram Jogja, ataupun sepulang daripada perjalanan dari Keraton Mataram Jogja menuju ke Mataram Solo, entah itu mau ke Jogja atau pada saat pulang ke Jogja mau mantuk ke dalam Keraton Solo, beliau meninggal di dekat jalan raya tadi, atau yang dinamakan Jembatan Jabang. Dulu itu beliau meninggal di situ, dikubur di situ, entah itu pada saat mau silaturahim ke Jogja atau pada saat beliau sudah sampai Jogja mau pulang ke Keraton Surakarta Hadirin. Itu ada dua versi, yang mau ke Jogja atau pada saat pulang ke Jogja dari Keraton Solo. Beliau lalu dimakamkan di situ tahun 1870, tanggal 8 Ruah 1870. Pada saat itu Jumat Kliwon, diadakanlah yang namanya kalau orang Jawa itu mengatakan kuburannya itu dipindah atau dipugar. Pada saat itu yang memindahkan makamnya beliau dari dekat jembatan tadi, yang sekarang jadi Jalan Raya Jogja Solo, yang
tidak asing kita dengar bahwasannya jembatan tersebut dinamakan jembatan Jabang Bayi. Dipindahlah dari sana, dari arah barat sampai ke sini, lalu beliau dimakamkan secara layak, dipugar kembali. Banyak sekali orang-orang yang berziarah. Pada saat itu beliau yang memindahkan adalah Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono IX. Jadi beliau ini masih keturunan Keraton Solo, masih ada jalur ratu, tapi beliau mengasingkan diri. Beliau itu orangnya lembut, penyayang, penyabar, tapi beliau ini ingin mengasingkan diri daripada kalau syairnya Gus Dur itu gebiarnya dunia. Tidak ingin diketahui masyarakat. Lalu beliau mengasingkan diri pada saat perjalanan silaturahim mau ke Jogja, beliau meninggal. Akhirnya dikebumikan di sini. Itu adalah salah satu cerita ringkas yang pernah saya tangkap dari sesepuh di sini, dari guru-guru saya atau orang tua zaman dahulu. Beliau namanya Raden Ayu Nyi Loro Welas, kerap dipanggil Nyi Loro Welas. Pernah suatu ketika zaman saya kecil dulu, entah orang-orang zaman dulu pada saat masih kecil itu setiap kali ada yang terkena penyakit cacar atau cangkrangan atau penyakit jenis kulit yang lainnya, itu orang tua itu datang ke sini sama juru kunci, mengambil niatnya tabarukan sama bunganya yang disekar di atas makamnya Mbak Simbah Nyai Loro Welas. Niat tabarukan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran bunga melati yang ada di sini lalu dioleskan ke dalam tubuh. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Mbah Nyai, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran bunga mawar atau melati yang ada di makbarahnya beliau ini dioleskan ke tubuh. Alhamdulillah cacar, biduran, penyakit kulit lainnya sembuh. Itu zaman pada saat saya kecil dulu atau teman-teman yang lain pasti pernah mengalami. Itu adalah sejarah ringkas. Banyak sekali kejadian-kejadian mistis, cerita-cerita zaman dahulu, orang tua zaman dahulu. Kalau setiap sasi bulan Muharram atau 1 Syuro itu banyak sekali kejadian-kejadian mistis. Banyak yang berziarah ke sini. Ada suara kereta kencana, ada suara kuda, ada seperti pengawalan prajurit dan lain sebagainya. Banyak sekali yang berziarah ke sini, tapi tidak terwujud bentuk. Wallahu a'lam bishawab. Itu entah itu dari keraton dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Tetapi beliau Simbah Nyai Loro Welas ini masih ada garis keturunan dari Pakubuwono. Beliau adalah salah satu anak selir, masih terah ratu, tapi beliau mengasingkan diri sampai di desa Widosari Banaran. Itu adalah cerita ringkas. Kita tidak boleh melupakan sejarah, karena sejarah itu penting sekali untuk kita semuanya. Kalau sejarah kita lupakan, anak keturunan kita besok tidak akan tahu bahwasanya Islam masuk ke dalam tanah Jawa itu bagaimana. Nah, itu adalah sejarah cerita ringkas dari Simbah Nyai Loro Welas tersebut. Kurang lebihnya cerita ini yang pernah saya dengarkan dari sesepuh tokoh-tokoh desa tersebut, desa sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi jangan pernah sekali-kali kita lupakan sejarah. Sejarah penting. Di desa Mojosari Banaran Delanggung ternyata terdapat makam daripada masih duriyahnya Pakubuwono Kerajaan Mataram Surakarta. Banyak sekali duriyah orang-orang keraton, entah itu keraton Solo, keraton Mataram dan lain sebagainya, banyak sekali yang tidak ingin diketahui publik, yang tidak ingin bahwasanya beliau adalah malah salah satu daripada terah-terah Pakubuwono atau Hamengkubuwono. Lalu beliau mengasingkan sampai di sini. Alhamdulillah makamnya sudah masih terawat dengan rapi, makamnya masih terjaga kebersihannya. Kalau teman-teman ingin
berziarah di sini dipersilahkan. Nanti temui juru kunci karena beliau insya Allah setiap kali kita doakan beliau senang. Banyak sekali orang-orang yang riadah di sini, banyak sekali orang-orang yang berziarah di sini. Orang-orang yang ingin hajatnya cepat dikabulkan, banyak sekali orang-orang yang ingin di sini berziarah di sini. Entah itu setiap malam Jumat, entah itu selama 40 hari secara berturut-turut berziarah di sini. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lantaran orang-orang suci, lewat lantaran orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata atau salah cerita yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Tunggu episode selanjutnya. Episode kita ingin mengekspos makam-makam para waliullah, makam-makam yang masih ada darah kerajaan di daerah Klaten, Belanggu dan sekitarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.